Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmah, hidayah, inayah hingga kenikmatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sholat berjamaah, jamaah isya dan jamaah tarawih, dan esoknya kita lanjutkan siam di bulan Ramadan. Mari kita berdoa bersama, semoga para jamaah Masjid Puri Bali ditemukan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin, Allahumma amin. Kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Para hadirin jamaah Masjid Puri Bali rahimakumullah. Hubungan manusia itu ada dua. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Hablum minallah adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Sang Khalik. Sementara hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang jadi pertanyaan, apakah kita boleh memilih salah satu saja? Jawabnya tidak boleh. Karena hablum minallah dan hablum minannas itu satu paket, satu entitas, satu sistem, antara keduanya saling mengikat satu sama lain. Para hadirin rahimakumullah, hablum minallah itu juga bisa disebut kesolehan individual. Sholat, puasa, naik haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Hablum minannas itu juga bisa disebut kesolehan sosial. Bertanya lagi, apakah kesolehan individual dan kesolehan sosial itu bisa memilih salah satu? Jawabnya tidak bisa memilih salah satu. Ini satu paket. Kalau kita memiliki kesolehan individual, kita juga mesti memiliki kesolehan sosial, karena menjadi sebuah entitas. Jadi kalau kita menjalankan sholat, puasa, tentu kita juga harus menjalankan ibadah-ibadah sosial. Ada teman saya bertanya, dia orangnya sosial banget, suka membantu orang lain, menolong. Bahkan ketika ada bencana alam, tanah longsor, dia orang langsung turun ke lapangan untuk membantu para korban. Tetapi dia tidak sholat, dia tidak puasa. Boleh nggak mas? Saya jawab tidak boleh, karena ini satu paket. Ketika kita soleh secara sosial, maka kita juga harus soleh secara individual. Begitu sebaliknya. Jadi tidak boleh memilih salah satu. Nah, para hadirin rahimakumullah, paling tidak ada beberapa dimensi orang bisa dikatakan soleh secara individual maupun soleh secara sosial. Yang pertama, dimensi keimanan. Keimanan itu adalah fondasi paling dasar dalam umat beragama. Ibaratnya sebuah rumah tingkat atau gedung tingkat, misalnya gedung lantai 25. Semakin tinggi gedung itu,
maka fondasinya juga akan semakin kokoh, semakin dalam. Kalau fondasinya cetek, fondasinya tidak kokoh, maka gedung tingkat itu akan mudah roboh. Begitu juga dengan keimanan, semakin tauhid kita, akidah kita, iman kita, Islam kita kokoh, tentu kita akan bisa mengarungi seluruh godaan-godaan di alam ini. Itu yang pertama. Dimensi kedua adalah peduli sosial. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ada tetangga sebagai makhluk atau orang yang punya kesolehan sosial, tentu kita harus mau membantu orang lain. Membantu orang miskin, menyantuni fakir miskin, anak yatim. Bahkan dalam surat di Al-Quran itu dipotret, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Pendusta agama itu mereka tidak pernah sholat, bukan. Boleh jadi mereka rajin sholat. Pendusta agama itu mereka tidak pernah puasa, bukan. Boleh jadi dia rajin puasa Ramadan. Pendusta agama itu mereka tidak naik haji, bukan. Boleh jadi mereka tiap tahun naik haji. Siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi fakir miskin, memberi makanan fakir miskin. Jika kita perut kita kenyang, tetangga kita lapar dan kita diam saja, kita adalah pendusta agama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian dimensi selanjutnya, dimensi ketiga adalah relasi sosial. Kita punya tetangga di lingkungan perumahan, kita punya teman di lingkungan sepermainan, kita punya kolega di lingkungan kantor atau tempat bekerja. Jadi kita berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Jika kita punya kesolehan individual, habis sholat dari masjid sampai rumah berantem dengan tetangga, di kantor berantem dengan kolega, suka menyakiti orang lain, tentu itu bukan ciri orang yang punya kesolehan individual dan ciri punya orang kesolehan sosial. Yang keempat, dimensi spiritualitas. Spiritualitas itu adalah emosional kita, ibadah kita, keimanan kita, keislaman kita, bahkan kecerdasan spiritual. Daniel Goleman, pemikir barat, lebih menentukan kesuksesan seseorang dibandingkan dengan kecerdasan intelektual. Artinya kita dalam puasa ini bisa mengontrol diri, bisa menahan emosi, bisa empati kepada orang lain. Itu membuat landasan keimanan kita, keislaman kita itu menjadi kokoh. Sehingga pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang satu paket tadi. Kesolehan individual juga baik, kesolehan sosial tentu juga baik. Sehingga termasuk menjadi orang-orang la'allakum tatakun, orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Demikian kultum singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.